Tin, Tin. Suara klakson dari luar pagar mengagetkanku, mataku terbeliak ketika tahu siapa yang datang. Bagaimana dan Sofyan tahu kalau aku sekarang pindahnya? Apa ibu yang memberitahukan kepadanya? Teman-temanku yang masih di belakangku akhirnya menyerbu menuju gerbang, ada yang membuka pagarnya, ada yang membantu membawa tasnya. Nyonya Esti hanya melihat kami. Semua barangku sudah di atas mobil dan aku tinggal melenggang masuk ke dalam mobil. Aku sengaja memilih duduk di tengah. Untungnya tepat waktu Rum. Iya. Makasih Den. Sama-sama. Enggak usah sungkan-sungkan Rum, kalau butuh apa-apa tinggal bilang saja. Apapun pasti ku bantu. Makasih Den. Kami pun telah sampai di rumahnya. Ketika aku hendak menurunkan bawaanku dilarang oleh tuan muda. Katanya biar dia saja. Aku jadi tidak enak. Akhirnya aku lebih tenang karena para art di sini datang untuk membantu. Jadi tidak terlalu merepotkan tuan mudaku. Bel depan berbunyi, aku yang baru saja tertidur terbangun. Ya aku bisa tidur siang di sini. Kadang-kadang sih jika pagi sudah selesai masak dan untuk siangnya tidak ada majikan di rumah jadi bisa santai. Nanti masak sore untuk makan malam. Aku pun bangkit dari bedku. Kamar yang dahulu ditempati Sriati. Kulirik jam baru pukul 14, kemana semua orang kok ada bunyi bel tidak ada satupun yang membukanya. Kulangkahkan kaki menuju pagar depan dan membukanya. Seorang wanita dengan anggunnya berbalik menghadapku. Non Chelsea, lirikku dengan wajah ceria, dia tahu aku ada di sini. Arum, kamu kerja di sini? Wajahnya terlihat kaget melihatku. Iya Non, kok kaget sih Non? Ah, enggak, cuma, sedetik kemudian senyuman terbit dari wajahnya, boleh masuk, aku mengangguk. Kami menuju ruang tamu, Sofyan ada? Maksud Non? Dan Sofyan, ia mengangguk, sepertinya masih di tempat kerjanya. Tapi Rum, dia sudah pulang. Oh iya, aku tak tahu. Oh iya Non, aku baru bangun ketika mendengar bel dari Enon, hehehe, maaf. Ya, aku telat deh. Emang kenapa Non? Aku tuh 2 hari ini dekat lagi dengannya, mood dia semingguan ini baik Rum. Maksud Enon apa? Alah, Rum. Non Chelsea memajukan kepalanya mendekati telingaku, Sofyan dan aku kan tunangan. Oh, jadi, ia mengangguk. Dari arah luar terdengar suara ramai beberapa orang menuju ruang tamu. Makasih Dan. Langkah mereka semua terhenti di depan pintu ketika melihat kami, Chelsea. Hai, Sofyan. Maaf, aku datang tidak mengabarimu, sapa Non Chelsea. Rum, Tika melambaikan tangannya, aku permisi ke mereka dan masuk ke dalam. Rum, ini khusus buatmu dari Dan Sofyan. Aku menerima bungkusan dari Tika dan membukanya. Tahu saja Dan Sofyan makanan kesukaanku. Sejak bekerja di rumah ini aku merasakan hatiku lebih tenang. Mungkin selain bekerja aku juga belajar agama. Hatiku yang tadinya bisa dibilang gersang kini bagai tersiram air yang menyejukkan. Ilmu agamaku pun bertambah. Berbeda jika kita hanya membaca dari buku saja yang seperti selama ini kulakukan. Jika ada pertanyaan aku akan kebingungan untuk bertanya kepada siapa. Tapi jika ada yang membimbing kita, guru atau ustazah pastilah sangat membantu. Dan aku sangat terbantu karenanya. Rum, kamu tahu enggak Dan Sofyan itu tidak pernah bawa bekal dari rumah. Suatu ketika Tika berbicara pelan di dekatku ketika aku sedang mempersiapkan bekal untuk Dan Sofyan. Masa sih? Jawabku tanpa melihat ke Tika karena tanganku sibuk memasukkan lawuh ke dalam Tupperware. Merasa tidak ada jawaban dari Tika, aku pun menoleh ke sampingku. Aku kaget. Aden, aku mengelus dadaku, untung saja Tupperware sudah kuletakkan di meja kalau tidak pasti jatuh berserakan nasi dan lawuhnya. Maaf Rum, ngagetin ya, iya Dan. Sudah selesai. Mana? Ia mengulurkan tangannya kepadaku. Segera ku masukkan bekalnya ke paper bag dan menyerahkannya. Makasih Arumku, ucapan Dan Sofyan sambil tersenyum manis membuatku salah tingkah dan bingung. Aku terpaku, dia meninggalkan kami berdua yang masih setia berdiri di ruang dapur ini sambil tersenyum senang. Hari sudah beranjak siang, di kamarku aku masih saja memikirkan peristiwa tadi pagi. Ucapan Dan Sofyan kembali terngiang di telinga ini, makasih Arumku, kenapa ia berkata begitu, Arumku? Arumku seolah-olah aku adalah miliknya. Kata Lina jika ada orang berkata seperti itu mengisyaratkan bahwa sesuatu itu adalah miliknya dan itu diiyakan oleh Tika. Kalau begitu apa benar aku ini milik Dan Sofyan? Maksudnya, Dan Sofyan menganggapku pacar atau apa? Enggak mungkin itu terjadi, aku bergidik ngeri.
Ada apa, Rum? Dari tadi kulihat kamu diam saja sampai-sampai kamu enggak nyadar kalau aku sudah di dalam kamarmu. Aku terperanjat mendengar suara Tika yang sudah berdiri di depanku. Aku melamun. Tika, kamu seperti hantu saja. Tunggu, bukan hantu tapi kamunya yang keenakan melamun. Ada apa? Aku langsung menoleh ke pintu masih terbuka. Ku berdiri dan menutupnya lalu kembali duduk di bed di depan Tika. Tika, tadi pagi, aku bingung memulainya. Itu, dan Sofyan kan? Tika tersenyum membuatku merasa aneh. Aku mengangguk. Rum, kamu lugu banget. Selama aku di sini bersama Sriati yang memasak, dan Sofyan tidak pernah minta untuk membawa bekal dari rumah. Tapi sejak kamu di sini ia memintanya. Aneh kan? Aku mengangguk. Dan kalau kita lagi jalan bareng dengan Dan Sofyan keluar terus kamu tidak ikut pasti dia akan membelikanmu apa saja, terutama makanan kesukaanmu. Iya kan? Aku mengangguk lagi. Kamu enggak curiga dari situ? Curiga apa? Biasa saja, Tik. Dulu aku ketika bekerja di rumah Nyonya Besar Non Chelsea juga membawakanku makanan apa saja ketika aku tidak keluar bersamanya. Kenapa nonamu itu membelikanmu, Rum? Aku menggeleng. Karena ia sayang sama kamu, kalian sudah dekat. Nah, karena rasa sayang itu maka Dan Sofyan. Stop Tika, jangan lanjutkan. Jadi benar dia menyukaiku? Sepertinya begitu. Kami semua hanya menebaknya. Soalnya selama ini kamu itu dispesialkan olehnya. Aku manggut-manggut. Tapi bagaimana mungkin, aku kan artnya. Di dunia ini apa yang tidak mungkin, Rum? Majikanmu Nyonya Esti menikah dengan tuan mudanya kan? Aku menatap ke Tika dan mengangguk, lalu tersenyum. Kenapa tak terpikirkan olehku contoh yang sudah di depan mata? Iya ya, Tik. Tapi Tik, aku tidak ada rasa ke dia. Aku hanya menghormati dia sebagai tuan mudaku, apalagi. Ternyata dia adalah tunangan Non Chelsea. Ku dengar mereka putus. Tepatnya break. Non Chelsea masih mengharapkan cinta mereka masih bisa terselamatkan dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Itu kan keinginannya Rum, tapi jodoh dan takdir hanya Tuhan yang tahu. Iya memang begitu, tapi hatiku sudah untuk seseorang. Oh ya, kamu sudah punya tunangan? Aku menggeleng. Sudah punya pacar? Aku menggeleng lagi. Terus apa dong? Aku tersenyum ketika sambil membayangkan wajah Irham yang memakai baju SMA. Kasih tahu dong Rum, dia menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku masih menyimpan rasa suka pada seseorang Tik, aku juga tak tahu dia sekarang di mana. Maksudmu, kamu menyukai orang dan orangnya tidak tahu kalau kamu suka dia? Aku mengangguk. Rum zaman sekarang kok masih menyimpan rasa di hati, berarti cinta terpendam dong? Hihihi, aku cemberut mendengar dia meledekku. Maaf Rum. Habisnya lucu sih. Akhirnya kami tersenyum bersama. Sejak peristiwa itu aku menghindari Dan Sofyan sebisa mungkin. Aku bekerja secara profesional sebagai art saja. Jika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan aku selalu meminta Tika untuk menggantikanku. Suatu saat Non Chelsea mengirim pesan padaku, kita ketemuan. Kutunggu di rumah Mas Sanjaya jam 14 tepat. Maaf Non, saya enggak bisa soalnya di rumah lagi ada acara nanti malam. Sekarang aja masih masak, baru akan kuletakkan ponselku bunyi notifikasi terdengar kembali, ini penting Rum. Maaf Non, tak ada balasan lagi. Hingga malam setelah acara di rumah Bu Yeni selesai Non Chelsea yang juga menghadiri acara tersebut menghampiriku dan menarik tanganku menuju keluar gerbang. Ada apa Non? Tanganku yang ditariknya terasa sakit, sepertinya Non Chelsea marah. Kau tega Rum, kau keterlaluan, selama ini aku baik padamu, tapi balasanmu kepadaku menyakitkanku Rum. Terlihat Non Chelsea menitikkan air mata, aku masih tidak paham apa yang terjadi. Pantas saja kamu mau pindah kerja ke sini biar dekat dengannya, kau merebut tunanganku. Dek. Bersambung.